Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuniani, mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang, Prodi Manajemen Informatika semester 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, kita mulai saja. Ada 4 materi yang akan saya paparkan. 1. Keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak di perguruan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu keterampilan menulis di perguruan tinggi. Apa sih keterampilan menulis di perguruan tinggi itu? Keterampilan menulis di perguruan tinggi adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Ahmad Taufiquddin dan Darmiati Juhadi mengatakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Nah, si penulis juga mempunyai tujuan loh. Apa aja sih tujuan si penulis itu? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai si penulis loh. Yang pertama, menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Yang kedua, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. Yang ketiga, menjadikan pembaca beropini. Yang keempat, menjadikan pembaca mengerti. Yang kelima, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. Yang keenam, membuat pembaca senang dan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Ada beberapa manfaat menulis loh. Apa aja sih manfaat menulis itu? Yang pertama, memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang kedua, menuangkan perasaan sesuai keinginan. Yang ketiga, memperbaiki suasana hati loh. Menulis juga bisa memperbaiki suasana hati. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan daya ingat kita. Selanjutnya, materi yang kedua, keterampilan membaca di perguruan tinggi. Apa sih membaca di perguruan tinggi itu? Yuk simak baik-baik. Jadi, membaca di perguruan tinggi bisa dikatakan adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Ternyata membaca juga memiliki jenis-jenis membaca loh. Apa saja sih? Yang pertama, jenisnya adalah membaca nyaring. Membaca nyaring, yang saya ketahui membaca nyaring itu seperti kita berteriak-teriak, seperti dengan menggunakan suara yang lantang. Dan yang kedua, membaca dalam hati. Jangan salah loh, membaca dalam hati juga ada 2 macamnya. Apa saja sih itu? Yang pertama, membaca ekstensif. Yang kedua, membaca intensif. Membaca juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuan membaca? Tujuan membaca adalah untuk memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan, untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Udah ada tujuan, pasti ada manfaatnya dong. Apa sih manfaat membaca itu? Ada beberapa manfaatnya loh membaca itu. Yang pertama, stimulasi mental. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, memperbanyak kosakata. Yang kelima, memperbaiki memori daya ingat kita loh. Dan materi yang ketiga adalah menyimak di perguruan tinggi. Apa sih menyimak di perguruan tinggi itu? Jadi, menyimak di perguruan tinggi adalah suatu proses mendengarkan lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak ada tujuannya loh. Apa sih tujuan menyimak itu? Menyimak secara umum ada
bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Udah ada tujuan, pasti ada manfaatnya dong. Apa sih manfaat menyimak di perguruan tinggi itu? Yang pertama, bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan kehasanahan ilmu kita. Yang ketiga, memperkaya kosakata kita. Yang keempat, memperluas wawasan. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang keenam, meningkatkan citra artistika. Yang ketujuh adalah untuk menggugah kreativitas dan semangat, menciptakan kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Materi yang keempat, yang terakhir, adalah materi keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Apa sih keterampilan berbicara di perguruan tinggi itu? Tujuannya, manfaatnya? Yuk, mari kita simak. Apa sih keterampilan berbicara di perguruan tinggi itu? Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada di dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Apa sih tujuan berbicara di perguruan tinggi itu? Berbicara di perguruan tinggi bertujuan untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Apa sih manfaat berbicara di perguruan tinggi? Ada beberapa manfaat loh bicara di perguruan tinggi itu. Yang pertama, untuk memperlancarkan komunikasi antar sesama. Yang kedua, mempermudah pemberian berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan loh. Ternyata berbicara bisa meningkatkan kewibawaan diri loh. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan loh. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya, dari keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara dan menyimak di perguruan tinggi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya guys, karena masih sama-sama belajar. Jangan lupa like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah.